Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa amatihim rawahu Muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat begitu banyak. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat itu menjadikan kita sama-sama bertakwa dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan istiqomah teguh pendirian menjalankan ajaran Islam hingga kita semua akhirnya baik husnul khotimah. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang penggerak hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Penggerak hati menuju Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan dikarenakan yang pertama adalah al-mahabbah. Karena kita cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta Allah, dan ikut Rasul. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayat ke-31. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, ikut Rasul. Orang-orang yang cinta Allah, ikut Rasul, maka Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu kalau kita cinta Allah, ikut Rasul itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus mencontoh Rasul. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ayu a'mali afdal. Afdal amal itu apa? Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam surah 17 ayat 23-24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh menyembah Allah saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu di ayat ke-24-nya surah 17, kita disuruh mendoakan kedua orang tua kita. Doa kita adalah Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah afdolnya amal itu al-jihadu fisabilillah. Kita berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, sebagaimana juga Allah firmankan di dalam surah 49 ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang dikatakan imannya benar itu adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu menjalankannya, kemudian dia berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka itu adalah orang yang benar imannya. Itulah penggerak hati menuju Allah yang pertama, yaitu mahabbatullah, yaitu kita cinta Allah dan otomatis juga cinta Rasul, cinta Allah dan ikut Rasul. Yang kedua, penggerak hati menuju Allah yaitu kita senantiasa ada rasa takut, yaitu al-khauf. Sebagaimana kita sering membaca di sholat-sholat kita. Setiap hari kita minimal sholat wajib 17 rakaat.
belum ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Di dalam surah Al-Fatihah kita sering membaca surah ke-1 ayat ke-4 di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-3, Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Artinya disitulah kita menanamkan rasa takut kita bahwa kita ini akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumul qiyamah nanti, di yaumul hisab nanti. Artinya Allah akan meminta pertolongan kita sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, minimal kita memimpin diri kita sendiri dan nanti akan diminta pertanggungjawaban selama hidup kita di dunia. Apa kita takut sama Allah atau sebaliknya kita tidak takut sama Allah? Mari kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah, yaitu al-khauf, atau dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, begitu penting yang namanya takut atau takwa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan sampai 3 kali, takwa hahuna, takwa hahuna, takwa hahuna. Takwa itu dimulai dari hatimu sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan. Lalu yang kedua dalam hadis riwayat Tirmizi, yang namanya takut takwa itu adalah di mana saja kita berada. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, baik di masjid, di musola, di pasar, di rumah, di kantor, di mana saja kita bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penggerak hati menuju Allah yang kedua. Yang ketiga adalah ar-roja. Kita hanya berharap kepada Allah sebagaimana dalam surah Al-Insyirah surah ke-94 ayat ke-8, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap, jangan kepada selain Allah. Berharapnya kita minimal yaitu kurang lebih 3. Yang pertama di dalam surah 34 ayat 15, apa harapan kita kepada Allah? Yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita minta negeri ini, bangsa ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berkah, yang di dalamnya Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu harapan yang kedua adalah di dalam surah 26 ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila hamba Allah sakit, dialah Allah yang menyembuhkan penyakitnya. Dan ini juga masih suasana banyak orang yang sakit, masih suasana pandemi. Mudah-mudahan dengan sakit atau pandemi ini Allah sembuhkan orang-orang yang sakit, dan itulah harapan kita yang kedua. Yang ketiga adalah harapan kita ar-roja kepada Allah, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah. Mereka orang-orang beriman berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Selamat berpuasa. Wa apu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.